Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Semarang, dan yang saya hormati Bapak, Ibu Guru beserta staf-stafnya, dan juga para hadirin dan pemirsa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, kerahmatan, hidayah dan kesehatan. Dan tak lupa sholawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Di sini saya tidak akan berbicara banyak. Yang intinya saya akan berbicara tentang manusia di akhir zaman. Tidaklah lama zaman berakhir, bahkan kita sekarang hidup di fase akhir zaman, yang dimana zaman sekarang telah berbeda dengan zaman yang dulu. Banyak sekali perubahan, peristiwa kejadian yang belum pernah terjadi pada zaman sebelumnya. Sekarang kita hidup di zaman akhir, yang dimana dulu masih banyak ulama, wali, yang dimana-mana masih terdengar suara lantunan Al-Quran, ramainya manusia yang berbondong-bondong ke masjid. Tetapi sekarang apalah daya yang sudah tidak ada semuanya. Yang sekarang Islam hanya tinggal namanya, dan Al-Quran yang hanya tinggal tulisannya, dan masjid yang bermegah-megahan tapi kosong, yang tidak ada isinya. Istilah dari tersebut Islam yang hanya namanya. Karena sekarang banyak manusia yang ditanya apa agamanya, pasti akan menjawab Islam agamanya. Tetapi dia menjawab Islam agamanya, jarang sekali melakukan ibadah, jarang sekali melakukan sholat, dan bahkan tidak pernah melakukan sholat. Tetapi dia mengakui bahwa agamanya itu Islam. Jadi yang itu sekarang Islam hanya tinggal namanya. Dan yang kedua, Al-Quran yang hanya tinggal tulisannya. Kenapa? Karena sekarang jarang sekali orang yang membaca Al-Quran, orang yang mengamalkan Al-Quran, dan yang akhirnya Al-Quran tidak ada yang membaca dan hanya tertinggal tulis-tulisannya saja. Dan yang selanjutnya, masjid, yang dulunya semua orang berbondong-bondong ke masjid untuk melakukan ibadah, sholat jamaah dan lain-lainnya. Dan sekarang yang masjid semakin megah, semakin besar, tetapi isinya kosong. Masjid di mana-mana banyak. Masjid yang megah, banyak ornamen yang dihiasi sama ornamen-ornamen kaligrafi. Tetapi masjid itu kosong, jarang ada orang yang masuk ke masjid, jarang yang berjamaah di masjid. Maka dari itu di zaman sekarang sudah berbeda dengan zaman yang dulu. Yaitu semua juga termasuk tanda-tanda akhirnya zaman. Dan yang kedua merupakan tanda akhir zaman, yaitu cepatnya masa. Sekarang masa
semakin cepat, waktu semakin cepat. Yang dimana tidak seperti dahulu. Dari petang ke esok, esok ke petang. Dulunya yang sangat lama, tapi sekarang tidak terasa. Esok lalu petang. Dan kita tidak merasakan harinya, bahkan kita tidur dari esok sampai petang. Yang dikarenakan kenapa? Zaman sekarang sama zaman dulu berbeda. Karena zaman sekarang kita telah disibukkan dengan kesibukan-kesibukan yang lain. Kita telah disibukkan oleh perkara atau sesuatu yang baru. Zaman dulu 5 menit sama zaman sekarang 5 menit tidak berbeda. 5 menit sekarang dengan zaman dulu tidak berbeda. Tetapi rasa 5 menit sekarang sama zaman dulu yang berbeda. Semua orang ditanya 5 menit sama 50 menit itu lama yang mana? Mesti secara normal manusia akan menjawab 50 menit. Tetapi di zaman sekarang berbeda. 5 menit sama 10 menit, 5 menit sama 50 menit. 5 menit untuk menunggu adzan maghrib di bulan Ramadan itu akan terasa lama daripada 50 menit yang kita gunakan untuk bermain HP, bermain Instagram, update status, dan sosial media lain-lainnya. Yang dikarenakan kenapa? Di zaman akhir ini, sosial media semakin berkembang, teknologi semakin canggih, dan semua apa yang kita butuhkan ada di sosial media. Sungguh luar biasa, semuanya bisa dicakup dalam sosial media. Tetapi kita jangan sampai salah menggunakan sosial media dan sampai lalai terhadap semuanya akan kewajiban kita. Memang di akhir zaman ini kita tidak bisa lepas dengan yang namanya handphone. Karena kenapa? Kita sangat butuh sekali dengannya. Kita berkomunikasi dengan orang lain menggunakan handphone. Tetapi kita tidak boleh lalai dengan semua kewajiban, sholat, ibadah, puasa, dan lain-lain. Sampai Allah bersumpah dengan masa, menggunakan masa. Dari pagi waktu subuh Allah bersumpah wadduha. Maaf, itu waktu duha. Waktu subuh Allah bersumpah was-subhi idza tanafas. Dan lalu datanglah waktu duha, Allah bersumpah wadduha. Datangnya waktu siang wan nahari idza tajalla. Dan lalu malam pun ada dua. Yang pertama wal-laili idza yaghsha dan wal-laili idza saja. Lalu bagaimana dengan kita? Yang hari-hari kita sibukkan dengan semua itu. Apakah tidak rugi kita? Dan zaman semakin akhir. Orang alim semakin berkurang, ulama-ulama semakin berkurang. Dan yang jelas kita jangan salah dalam menggunakan sosial media. Memang kita butuh sosial media, tetapi kita tidak boleh salah dalam menggunakannya. Karena kenapa? Di dalam sosial media akan terdapat banyak-banyak video, gambar, dan lain-lain. Dalam Instagram, dalam Facebook. Di situ nanti ada gambar, ada video. Jika video itu bagus, kita tidak apa-apa like. Tapi kita sampai mengeklik, kita nge-like video-video yang di situ videonya membuka aurat, mengumbar aurat. Nanti kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhir zaman. Dan yang intinya semua itu adalah peristiwa-peristiwa yang di akhir zaman. Dan kesimpulannya, marilah kita semangatkan dalam melakukan ibadah. Kita tegakkan sholat kita, dan kita jangan terkecoh dengan semua perkara-perkara hal-hal baru yang datang di zaman ini. Kita tidak boleh meninggalkan kewajiban kita seperti puasa, sholat,
dan yang semua itu akan menjadi tanggung jawab kita dan yang akan kita dimintai pertanggungjawaban di yaumil qiyamah nanti. Sekian dari saya, banyak kekurangannya mohon maaf. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.